Kecil namun mematikan. Besar namun diam-diam. Raja para pemburu alam. Di setiap sudut bumi, mulai dari hutan hujan tropis, gurun kering, hingga samudra terdalam, tersembunyi para pemburu dengan kekuatan yang menakjubkan. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, sebagian nyaris tak terlihat oleh mata manusia, namun mematikan. Sebagian lain, raksasa luar biasa yang menggetarkan bumi dan laut saat bergerak. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia predator dari yang terkecil hingga yang terbesar dan melihat bagaimana tiap makhluk ini menjadi simbol kekuatan, licikan, dan evolusi sempurna. Inilah daftar predator yang akan kita temui. Pertama, Didinium si predator mikroskopis. Ukuran 50-200 mikrometer. Habitat air tawar, danau, kolam, genangan air. Makanan utama Paramecium, organisme bersel satu lainnya. Didinium menggunakan barisan rambut halus silia untuk bergerak cepat dalam air. Ketika menemukan mangsanya, seperti Paramecium, ia menyerangnya dengan struktur khusus di mulutnya yang disebut cytostem. Setelah menempel, ia akan menelan mangsanya utuh dalam hitungan detik, mencerna di dalam tubuhnya. Didinium adalah predator bersel satu, namun memiliki perilaku seperti hewan makro, mengejar, menangkap, dan memakan mangsanya. Ia dapat mendeteksi kehadiran mangsa menggunakan sinyal kimia di air, mampu membelah diri setelah makan sebagai cara berkembang biak. Saat makanan langka, ia membentuk kista yang tahan lama sampai kondisi membaik. Meski kecil, ia termasuk predator sejati di dunia mikroskopis, mendominasi lingkungannya. Kedua, semut bulldog Myrmicae. Ukuran 1,5 cm. Habitat Australia. Mangsa serangga kecil, larva, bahkan serangga lain yang lebih besar. Salah satu semut paling agresif dan kuat. Rahangnya seperti capit dan bisa mencengkram mangsa dengan kuat, lalu menyengat dengan racun yang sangat menyakitkan. Kecepatannya luar biasa untuk ukuran tubuhnya, dapat melompat dan menyerang berkali-kali. Semut bulldog dari Australia memiliki penglihatan luar biasa yang jarang dimiliki oleh spesies semut lainnya. Mereka dapat mengenali gerakan dan arah serangan, bahkan dari jarak beberapa sentimeter. Rahangnya mampu membuka lebar dan menggigit dengan kekuatan besar untuk ukurannya. Dalam satu serangan, ia dapat melompat dan menggigit sekaligus menyengat dengan racun yang bisa menyebabkan reaksi alergi serius pada manusia. Ini adalah satu dari sedikit semut yang mampu berburu aktif, bukan hanya mengandalkan kawanan. Ketiga, laba-laba pemburu hunting spider. Ukuran 2-3 cm. Habitat tropis dan subtropis. Mangsa serangga kecil, kadang laba-laba lain. Tidak menggunakan jaring seperti kebanyakan laba-laba, mereka mengandalkan penglihatan tajam dan kecepatan. Beberapa spesies betina menjaga telur dan anak-anak mereka dengan sangat protektif. Tidak seperti laba-laba yang mengandalkan jaring, laba-laba pemburu menggunakan kecepatan tinggi dan refleks yang luar biasa untuk mengejar dan menangkap mangsa. Mereka memiliki 8 mata, 2 di antaranya sangat besar dan menghadap ke depan, memberikan mereka penglihatan binokular dan kedalaman bidang pandang, sesuatu yang langka di dunia laba-laba. Betinanya menjaga telur dalam kantung dan menggendong anak-anaknya di punggung, menjadikannya salah satu predator serangga paling parental. Keempat, belalang sembah mantis. Ukuran 4-10 cm. Habitat Asia, Afrika, Amerika. Mangsa
serangga, kadal kecil, burung kecil, bahkan sesama mantis. Gerakan lambat tapi mematikan, dua kaki depan dilipat seperti tangan berdoa. Siap menangkap mangsa dalam kilatan cepat. Betina kadang memakan pejantan setelah kawin. Belalang sembah adalah satu-satunya serangga yang mampu memutar kepalanya hingga 180 derajat secara horizontal untuk mengawasi sekeliling. Mereka memiliki penglihatan 3 dimensi dan dapat menghitung jarak mangsa dengan presisi. Uniknya, belalang sembah betina dikenal karena perilaku kanibalisme setelah kawin. Ia memakan pejantan. Seringkali dimulai saat kawin berlangsung, memberinya energi tambahan untuk memproduksi telur. Kelima, katak panah beracun. Ukuran 5 cm, habitat hutan hujan Amerika Tengah dan Selatan. Mangsa, semut, lalat, dan serangga kecil. Warna cerah sebagai peringatan. Kulitnya mengandung racun kuat yang digunakan oleh suku lokal untuk anak panah. Racunnya berasal dari diet mereka di alam liar. Katak yang dibesarkan di penangkaran tidak beracun. Racun dari satu katak panah emas bisa membunuh lebih dari 0,10 manusia dewasa hanya dengan satu tetes di kulit. Namun yang menarik, racun ini tidak diproduksi oleh tubuh si katak sendiri, melainkan berasal dari serangga beracun yang mereka makan di habitat aslinya. Di penangkaran, di mana makanan mereka steril, kata ini sama sekali tidak beracun. Nama panah berasal dari praktik suku pribumi Amerika Selatan yang mengoleskan racun katak ini ujung panah untuk berburu. Keenam, ular karel. Ukuran 60 cm, habitat Amerika. Mangsa, reptil kecil, burung, amfibi. Warna merah, kuning, dan hitam mencolok. Gigitan kecil tapi mematikan. Dengan racun neurotoksik, jarang menggigit manusia kecuali terinjak atau diprovokasi. Meskipun ular karel memiliki bisa neurotoksik mematikan yang menyerang sistem saraf, gigitannya seringkali tidak dirasakan langsung karena sangat kecil. Ironisnya, banyak spesies ular tak berbisa, seperti ular king snake meniru pola warna ular karel sebagai bentuk mimikri batesian untuk menakuti predator. Di alam liar, ular karel lebih suka menghindari konfrontasi, membuatnya menjadi predator mematikan namun pemalu. Ketujuh, burung hantu kecil. Ukuran 20 cm, 100 gram, habitat Amerika Utara. Mangsa, tikus kecil, serangga besar, burung kecil. Ukuran kecil, mata besar, sangat pendiam, berburu di malam hari. Dengan pendengaran luar biasa yang mampu menangkap suara mangsa dari bawah salju. Meskipun berukuran kecil dan tampak menggemaskan, burung ini adalah pembunuh malam yang sangat efisien. Ia memiliki wajah berbentuk cakram yang berfungsi seperti parabola akustik, mengarahkan suara langsung ke telinganya yang tidak simetris. Hal ini memungkinkan mereka mendeteksi arah dan kedalaman suara, bahkan saat tikus bersembunyi di bawah salju atau daun kering. Kedelapan, kucing liar kecil. Ukuran 1-2 kg, habitat Afrika Selatan. Mangsa, tikus, burung kecil, serangga. Kecil, imut, tapi mematikan, dikenal sebagai salah satu predator paling sukses, membunuh lebih dari 10 mangsa tiap malam. Jarang terlihat manusia, karena sifatnya yang sangat tersembunyi. Kucing ini hanya seukuran kucing rumah, tetapi tercatat memiliki tingkat keberhasilan berburu tertinggi di antara semua kucing liar, mencapai lebih dari 60%. Dalam satu malam, ia dapat berburu hingga 14 hewan, berjalan sejauh lebih dari 30 km di padang pasir Afrika. Ia dikenal tak kenal takut,
pernah tercatat menyerang ular berbisa dan hewan yang lebih besar darinya. Kesembilan, rubah merah. Ukuran 6 kg, habitat dunia utara dan sedang, mangsa, tikus, kelinci, burung, buah, serangga. Ekornya lebat, sangat cerdas dan adaptif, menggunakan berbagai teknik berburu, termasuk lompatan maut, untuk menangkap mangsa di bawah salju. Rubah merah memiliki kemampuan luar biasa untuk menggunakan medan magnet bumi saat berburu. Dengan kepala sedikit dimiringkan, mereka memperkirakan jarak dan arah mangsa yang tersembunyi. Kemampuan yang disebut magnetoresepsi. Ketika arah medan magnet dan suara mangsa sejajar, rubah akan melompat dalam gerakan khas yang sering terekam dalam video viral di musim dingin. Ke-10, serigala abu-abu. Ukuran 50 kg, habitat Amerika Utara, Eropa, Asia. Mangsa, rusa, bison muda, kelinci, hewan besar lain. Predator sosial dengan strategi berburu dalam kawanan, peran tiap anggota dalam kawanan, menentukan keberhasilan perburuan. Serigala abu-abu memiliki struktur sosial kompleks yang menyerupai sistem keluarga manusia. Mereka bisa berkomunikasi melalui berbagai bentuk vokalisasi, postur tubuh, dan bau. Satu hal yang mencengangkan, lolongan serigala bisa merambat sejauh 16 km dalam kondisi tertentu, memungkinkan koordinasi kawanan yang terpisah jarak. Ke-11, harimau tutul jaguar. Ukuran 90 kg, habitat Afrika, Asia Selatan, mangsa, antelop kecil, babi hutan, monyet, hewan besar lainnya. Tubuh berotot, lincah, pendaki ulung, sering menyerat mangsanya ke atas pohon agar tidak dicuri. Singa atau hyena, jaguar, adalah satu-satunya kucing besar yang benar-benar bisa hidup berdampingan dengan manusia tanpa terdeteksi. Ia bisa melompat secara horizontal hingga 6 meter dan vertikal hingga 3 meter, membawa mangsa seberat 2 kali tubuhnya ke atas pohon. Dalam kota besar seperti Mumbai, jaguar masih berkeliaran di sekitar permukiman tanpa diketahui penduduk. Ke-12, singa. Ukuran jantan 250 kg, habitat Afrika Sub-Sahara, mangsa, zebra, babi, rusa, kerbau, hewan besar lainnya. Hanya kucing sosial. Singa betina berburu secara tim. Pejantan biasanya memiliki surai, seperti rambut di kepalanya, serta mempertahankan wilayah dan memerangi singa pesaing. Singa adalah satu-satunya kucing besar yang hidup dalam kelompok sosial yang stabil, disebut pride. Aman seekor singa jantan, terdengar sejauh 8 km, digunakan untuk menunjukkan kekuasaan wilayah. Selain itu, dalam perburuan, betina saling berkoordinasi dan menyerang dari berbagai arah, seperti strategi militer. Ke-13, harimau Siberia. Ukuran hingga 300 kg, habitat hutan Rusia Timur jauh, mangsa, rusa besar, babi hutan, bahkan beruang kecil. Harimau terbesar, tubuh padat dan berbulu tebal, pemburu tunggal, sangat kuat dan diam-diam. Harimau ini dapat bertahan hidup di suhu minus 40 derajat Celcius. Dengan bulu tertebal dari semua spesies harimau, jejaknya yang besar bisa menembus salju hingga beberapa sentimeter. Harimau Siberia juga dikenal memiliki memori spesial luar biasa, mampu mengingat jalur perburuan selama bertahun-tahun dan menghindari jebakan manusia secara konsisten.
Ke-14 beruang grizzly. Ukuran 270–700 kg. Habitat Amerika Utara. Mangsa rusa, ikan salmon, bahkan beruang kecil lain. Omnivora, tetapi dapat menjadi pemburu mematikan. Kekuatan satu pukulannya bisa membunuh rusa. Meskipun tampak lamban, beruang grizzly dapat berlari secepat 56 km/jam, cukup cepat untuk mengejar mobil kecil dalam waktu singkat. Induk beruang sangat protektif dan diketahui mampu melawan singa gunung dan bahkan serigala untuk melindungi anaknya. Cakar mereka bisa mencapai 10 cm panjangnya, lebih panjang dari pisau dapur. Ke-15 buaya ar asin. Ukuran hingga 6 meter sampai 1 ton. Habitat Asia Tenggara, Australia Utara. Mangsa kerbau, ikan besar, manusia. Gaya berburu menyergap dari dalam air. Rahangnya merupakan salah satu yang terkuat di dunia hewan. Buaya ini memiliki kekuatan gigitan lebih dari 3.700 psi, cukup untuk menghancurkan tulang kaki kerbau dalam sekali kunci. Mereka juga dikenal sangat sabar. Seekor buaya bisa menunggu di tempat yang sama selama berhari-hari, hanya untuk menyergap mangsa pada waktu yang tepat. Beberapa buaya bahkan dilaporkan mengenali pola aktivitas manusia dan menjebak mereka di jalur yang sama tiap hari. Ke-16 pos pembunuh orca. Ukuran 6–10 ton. Habitat samudra dunia. Mangsa anjing laut, ikan, hiu, paus besar lainnya. Predator laut paling cerdas, berburu dalam pot dengan strategi kompleks, bahkan mampu memburu hiu putih dengan membalikkan tubuhnya agar lumpuh. Orca adalah satu-satunya predator laut yang berburu berdasarkan budaya. Artinya, teknik berburu mereka diajarkan dari generasi ke generasi. Beberapa pot diketahui menjatuhkan anjing laut dari es dengan menciptakan gelombang buatan secara terkoordinasi. Yang paling mencengangkan, orca memburu hiu putih dengan menyerang tepat di bagian perut dan memakan hanya hati, organ yang sangat kaya lemak dan energi. Ke-17 hiu megalodon. Ukuran 15–20 meter dengan berat 50–70 ton. Habitat laut hangat di seluruh dunia. Pada masa Neogen 3,6 juta tahun yang lalu, mangsa paus kecil dan menengah, ikan besar, penyu raksasa, dan dugong purba. Panjang hingga 20 meter, berat 70 ton, 3 kali lebih besar dari hiu putih, panjang gigi hingga 18 cm, tajam dan bergerigi. Cocok untuk merobek tulang, bisa membuka rahangnya hingga 3 meter. Dengan kekuatan gigitan lebih dari 18 ton, giginya bisa mencapai panjang 18 cm, terbesar di antara semua hiu, dan digantikan ribuan kali selama hidupnya. Rahangnya bisa terbuka selebar 3 meter, cukup besar untuk menelan 2 orang dewasa sekaligus. Tak punya musuh alami, ia berada di puncak rantai makanan laut selama jutaan tahun. Punah sekitar 3,6 juta tahun lalu, diduga karena perubahan iklim dan persaingan makanan. Dari makhluk mikroskopis yang tak terlihat, hingga raksasa laut purba yang mengguncang samudra, setiap predator yang telah kita bahas adalah karya evolusi yang luar biasa. Mereka berburu, bertahan, dan menyeimbangkan kehidupan di planet ini, tak peduli ukurannya, kecil seperti dinding atau besar seperti megalodon. Setiap predator punya peran penting dalam menjaga ekosistem tetap hidup. Mereka bukan hanya pemburu, tapi penjaga, penyimbang, pahlawan dalam rantai kehidupan. Dunia terus berubah, beberapa predator telah punah, sementara yang lain beradaptasi untuk bertahan. Tapi satu hal yang pasti, naluri berburu
tidak pernah hilang, karena selama masih ada kehidupan, selalu ada yang memangsa, dan yang dimangsa. Dan itulah dunia predator, dunia yang liar, indah, dan penuh rahasia. Terima kasih telah ikut menjelajahi perjalanan luar biasa ini, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.